tapi buatlah ya dimanapun tempatnya itu, di tempat manapun dibikin enak dan nyaman supaya teman-teman betah ya. Nah, supaya teman-teman apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Nah, makanya adalah adanya forum ini ya itu supaya menjadi dua arah ya, antara bawah sama atasan. Nah, sebenarnya kalau di luar sini, di luar kalau udah kita keluar dari gerbang ono ya, itu kita itu sama semua temen ya, bukan nggak ada atasan, nggak ada apa, biasa aja. Yang penting manggilnya sopan aja. Kalau nggak sopan takutnya nanti dikeplak ya. Jadi ya sopan aja. Pakai kunci pipa. Kagak 100 ribuan. Ini Pak berangkat gitu. Ya. Jadi nanti misalkan teman-teman punya ide di sini ya sampaikan ya, karena segala sesuatunya kalau bukan kita yang bikin nyaman atau membuat ya itu nggak akan betah teman-teman pasti. Ya udah tahu teman-teman ya semuanya keadaan kita nggak baik-baik saja, pabrik kita juga nggak baik-baik saja ya. Yang tadinya sesuai dengan planning kita sebagai pimpinan ternyata meleset. Tapi ya nggak tahu juga nanti di hari-harinya ya, nanti bareng-bareng berdoa aja sih, kita sama-sama bareng berdoa supaya volume produksinya meningkat lagi ya kan. Jadi lemburan ada lagi ya kan. Ya syukur-syukur Sabtu Minggu tuh ada lemburan, jadi teman-teman bisa kecawe-cawe nih ya kayak dulu tuh, saya kangen kayak gitu. Jadi anak kontrak itu bisa masuk tuh ya kan ya. Kalau anak kontrak masuk enak Pak ya Pak Ipul, enak kalau anak kontrak masuk ada yang bawa nih ayo istirahat enak, nggak kosong plong gitu ya. Ayo kalau permanen semua kosong ya, hanya ada kopi doang. Jadi intinya nanti di forum ini, diskusi ini sampaikan, dan jarang-jarang pernah ada forum seperti ini. Jadi dimanfaatkan apa yang teman-teman dipertanyakan ke saya, mumpung ada Pak Ipul ya, nanti sampaikan saja biar lebih enak, lebih legowonya nanti sama Pak Ipul. Dan Pak Ipul pun nanti akan menyampaikan tujuan dari ini semua, untuk apa sih adanya seperti ini ya, goalnya itu apa ke depannya nanti akan dijelaskan Pak Ipul. Mungkin itu aja dari saya pembukaan. Nanti tolong pikirkan dengan baik apa yang mau teman-teman tanyakan atau teman-teman mau sampaikan ke Pak Ipul. Oke, itu aja dari saya. Lebih selanjutnya itu dengan Pak Ipul. Pak Ipul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman ya buat kehadirannya, buat meluangkan waktu jadi sini ke teman-teman bisa kumpul. Terima kasih juga buat jamuannya nih. Ya, intinya kemarin ya saya sebenarnya mintanya kemarin pas masuk malam, cuma kan kondisinya saya tidak bisa jadi gantinya. Sebenarnya kan saya kenapa tujuannya mengumpulkan ke teman-teman di luar, takutnya itu ketika ada di pekerjaan di dalam itu teman-teman merasa gak enak untuk menyampaikan sesuatu ya. Ini kan terkait masalah pekerjaan. Saya juga kan berharap dengan kondisi adanya komunikasi ini, macam ini ya, apapun voice member ataupun voice yang dari teman-teman yang disampaikan itu ya nanti kita bisa tampung. Kemudian kita juga, saya juga gak bisa menyelesaikan itu sendiri. Saya juga nanti ketika saya tidak bisa, saya akan eskalasi terus ke atasan saya, karena itu emang tugasnya beliau. Jadi misalkan nanti kalau ada teman-teman menyampaikan silakan. Kemudian kita di sini yang tujuannya mempererat silaturahmi Pak ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang melihat sosok saya ataupun Pak Arsoyo kalau saya diomelin lagi. Itu misalnya ketika saya ngomelin ya itu bukan hanya karena semata-mata, karena emang ya itu sebagai tugas dan tanggung jawab saya. Itu juga jangan diambil hati, namanya jangan diambil hati gitu. Saya ada didampingi sama Pak Ibu ini, saya udah diomelin, bukan, karena ya itu sebagai ya tugas dan tanggung jawab saya harus melakukan seperti itu. Ketika kondisi udah di luar ya udah kita ya biasa lah. Terus
Yang keduanya mungkin ya teman-teman, mungkin ada beberapa yang mendapatkan isu terkait kondisi ADM ke depan, bahwa tadinya preminya itu kan kita di Januari itu kan berjalan dengan 1,3, tapi aktualnya menjadi 1,4. Kemungkinan nanti akan ada kekurangan, akan ada yang tingkat itu terkait kondisi di bawah. Itu juga sekarang kan kalau ngomongin di shooter itu yang di beban itu yang kebanyakan ditawarin buat misalnya karyawan permanen Pak, banyak itu karyawan permanen, karena mungkin ya udah pernah di shooter, bilang tahu suasana kerja di shooter itu kayak apa. Sekarang kan perusahaan mau ngapain, melihara orang-orang yang begitu gitu, yang datang kerja duduk nongkrong hilang kabur, kerjanya males-malesan ya, jadi sekarang jadi sasaran. Juga ya ke teman-teman, selama masih ada kerja di sini, saya berharap teman-teman itu memanfaatkan. Karena kenapa memanfaatkan kerja di sini? Karena kenapa? Kita tidak bisa beruntung seperti yang lain. Teman-teman kan kita lebih beruntung daripada teman-teman. Sekarang kemarin itu kan ada datang tuh 4 UCT, itu orang Karawang semua tuh. Orang Karawang semua itu, dari sekian orang Karawang itu udah pada kerja semua. Rata-rata dia ada di Yamaha 1,5 tahun, 1 tahun, kemudian di Gemala itu pabrik Excel ya, Gardan, itu juga 1,5 tahun. Ketika masuk malah ada jadinya magang, karena ya sulitnya mencari pekerjaan. Ya kalau misalkan ya saya sih berharap ke teman-teman ya ketika bekerja di sini ya cari modal sebanyak-banyaknya. Ya maksudnya jangan sampai teman-teman yang kerja di sini datang udah kadang-kadang kan udah K2, udah malas-malesan, udah sering gak masuk, kan SKD, sakit rencana, ya udah malas-malesan ya sebenarnya kan teman-teman masih muda, masih teman-teman ya, jangan sampai malah sama Pak Ade aja misalnya kan bagus, dia udah berkeluarga, makanya teman-teman punya semangat yang sama. Kalau ngomongin kerjaan, Pak Ade pernah ngalamin kerjaan bersama, kayak saya nih. Sampai sekarang saya ngerasain akibat dari kerja saya dulu ya. Saya sekarang operasi parikokel, kemudian kemarin saraf kejepit, itu kerjanya ekstrim Mas. Pak Harsoyo di kerja itu hernia dioperasi juga. Ya itu kondisinya seperti itu Pak. Teman-teman sekarang udah enak di sini. Ya walaupun secara peluang ya peluang buat diperpanjang ataupun ya diangkat itu ya emang kecil. Tapi ya pada saat teman-teman ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kita udah ketahuan kerja di sini udah dapat uangnya udah pasti lah. Tapi teman-teman gimana diserap ilmunya supaya nanti kita bisa terapkan di luar. Ya mudah-mudahan teman-teman jadi pengusaha. Kalau di pabrik ya begini-begini aja Pak. Ya. Kok Pak Ipul masih bertahan aja nih sampai sekarang sampai mau 18 tahun? Ya karena saya tidak ada pilihan itu. Sekarang Mas saya udah kepentok sama umur. Kepentok sama umur itu kan udah berkeluarga. Ketika saya mau mulai sesuatu, ya misalkan mulai sesuatu, ya saya masih udah harus yang dipikirkan banyak. Ada keluarga, anak. Kalau saya keluar riset, saya mau ngerjain apa nih? Kalau saya belum punya aktivitas di luar. Dengan teman-teman masih masih muda, punya mungkin cara gaulnya, wawasannya tuh lebih luas. Silakan mulai usaha, kumpul, bahas bikin apa, gitu. Ya buat teman-teman. Kemudian ya lanjut terkait yang kondisi di pekerjaan, ya teman-teman juga tadi saya meeting CMT dikumpulkan tuh. Yang pertama adalah dibahas terkait kondisi keselamatannya teman-teman di pekerjaan sekarang itu kan yang menjadi tren itu terkait teman-teman kan sebenarnya kan ada beberapa kewajiban tiap bulan itu ya. Ada SS, kemudian kan ada Hiyari Hato, kemudian juga sekarang ada tambahan lagi BMI ya kan. Itu ya teman-teman juga harus saya update. Ya teman-teman itu harus melakukan ya ketika teman-teman mendapatkan informasi itu langsung dibuat. Karena nanti setiap tanggal 20 itu semuanya harus sudah beres. Kenapa nanti? Ya pasti nanti suatu saat akan menjadi konsen apabila ini nggak jadi kelar-kelar. Kemudian nanti yang kedua terkait traffic, ya refleksi yang kemarin yang meninggal orang Sebling tuh. Ya kalau ngomongin perusahaan, siapa sih? Misalkan
karyawan sekarang nih besok dia meninggal nih, besok hari Senin misalkan hari Kamis sudah ada penggantinya, nggak usah nunggu 2 bulan, besok langsung ada penggantinya. Itu begitu mudahnya sih perusahaan mengganti orang ketika ada apa-apa. Tapi misalkan kan ketika teman-teman ya amit-amit sampai seperti itu, ya itu ya kan keluarganya kasihan. Banyak kan teman-teman ada namanya aturan tidak boleh overspeed, kendaraannya harus lengkap, ya jangan dimodif-modif, motor cc-nya gede, bannya dikecilin biar irit angin. Tahu-tahu kan nyelip di aspal kan. Ya, jadi teman-teman juga harus peduli terhadap kondisi keselamatan teman-teman. Karena kenapa? Ya perusahaan menganggap teman-teman itu adalah aset. Jadi kalau sampai teman-teman cacat ataupun apapun, ya lewat perusahaan sebenarnya tidak rugi, gampang ada asuransi. Tapi kan perusahaan memikirkan kondisi teman-teman ke depannya seperti apa. Contoh kita punya kasus yang kemarin tabrakan tuh barengannya bagus, bilang tahu kan Aulia, sampai sekarang Aulia belum bisa ngapa-ngapain, dia udah kemungkinan akan ya kalau ngomongnya dokter itu cacat seumur hidup. Karena orang sekarang udah begini aja tuh, bilang ini sakit karena orangnya udah yang sudah itu juga nggak bisa dioperasi apa. Itu maksudnya kan saya refleksikan yang seperti itu. Jadi teman-teman juga jaga kondisi. Terus yang terkait kondisi kualitas ya sekarang kan ada observasi ataupun teman-teman ada apa harus soyo patrol terkait conteng apa tidak. Teman-teman itu sebenarnya ya jangan nunggu ada patrol baru dicoret. Tapi itu harus menjadi kebutuhan buat teman-teman. Bayangkan kalau mobil kita gak laku gara-gara problem misalkan semuanya TH ataupun apapun aftermarket, teman-teman pasti akan kena imbasnya. Karena saya sudah merasakan itu gitu. Kalau sampai aftermarket sampai 5 unit, gimana tuh lagi dipakai sama penghuninya sama pelanggan, tahu-tahu bunyi, kalau grup spotannya nggak ada. Gara apa? Sepele pak, gara-gara ngantuk. Akhirnya skip. Jadi itu nggak tahu apa sih kita semua. Ya sebenarnya kan basic-basic itu udah teman-teman udah paham dan kita tolong juga itu dijalankan. Jika teman-teman ada kesulitan, tolong Pak disampaikan, boleh ke Pak Harsoyo, coba kan cara penyampaiannya yang baik. Pak, ini Pak saya ada kesulitan seperti ini, ataupun ke saya ada kesulitan seperti ini, seperti apa kita masukan. Dan yang terakhir, misalkan nanti kalau ada voice terkait Pak, kok sekarang anak kontrak nggak pernah disetting lembur HOT, itu pasti ketika ini pasti banyak pertanyaan seperti itu. Karena kan teman-teman juga tahu kalau overtime kita juga dikurangi 50%. Sekarang juga teman-teman karyawan itu ya yang ngeluh ya bukan teman-teman doang, karyawan juga kan ngeluh karena saya tahu kebutuhannya, tapi kan apa boleh buat, kita ada kondisi yang harus melakukan itu. Kemarin juga Pak Harsoyo Pak yang lembur harian, kita kan nggak ada HOT karena anak kontrak, kita tolong yang anak kontrak diputar yang nanti kebagian nggak apa-apa, nanti yang bermainnya udah saya jalankan. Saya juga udah menjalankan udah mulai menjalankan itu semenjak ada voice dari masukan dari Pak saya implementasikan. Cuman kan saya nitip ke teman-teman, ketika sesuatu kita tuh dikasih kepercayaan, kalau dijalankan dengan baik, contohnya kayak apa lah, kita kan dikasih waktu misalkan 60 menit yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai lembur 60 menit 30-nya kerja, 15 menitnya beres-beres, 15 menitnya ngobrol. Itu jangan seperti itu. Dan nanti atasan saya juga percaya, ternyata Pak Sepul bisa memanage terkait kondisi overtime. Karena nanti ada temuan satu, ya mungkin kalau ketemu sama saya tinggal nyolek Pak Harsoyo. Tapi kalau misalkan udah ketemu sama level supervisor, ya dari saya Pak Harsoyo semuanya udah kenal semua. Saya pasti nanti tidak akan bicara. Ya, mungkin itu dari saya teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan, kalau ada pertanyaan, monggo silakan, nanti akan saya jawab. Ya, yang bisa saya jawab nanti saya jawab. Tapi kalau misalkan tidak bisa, nanti saya akan tetap eskalasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.